Langkah tim nasional Indonesia di ajang Asian Championships Piala AFF 2024 untuk melaju ke babak semifinal kandas usai dikalahkan Filipina di Stadion Manahan Sulu, Jawa Tengah. Skuad Garuda Muda hanya mampu mengumpulkan 4 poin dan bertengger di peringkat 3 klasemen akhir Grup B. Lalu apa yang harus dirombak dari timnas Indonesia? Apakah materi pemain, formasi yang diterapkan, atau bahkan evaluasi terhadap pelatih Sinteyong? Saat ini sudah bergabung bersama kami di studio pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat sore Bung Erwin. Selamat sore. Ya Bung Erwin, mungkin kita harus melihat bagaimana pertandingan semalam itu. Apakah memang dari lini penyerang ini tumpul, Bung Erwin, menurut Anda? Ya, kalau melihat evaluasi itu harus dilihat secara gambaran besarnya ya. Tim apa yang diturunkan di turnamen ini, lalu target apa yang diincar di turnamen ini, itu yang titik tolaknya harus dari situ dulu gitu ya. Kalau dilihat lagi dari 3 pertandingan, itu Indonesia kan mencetak 4 gol. Dari 4 pertandingan, lawan Myanmar, lawan Laos, lawan Vietnam, dan semalam lawan Filipina. Mencetak 4 gol, semuanya adalah pemain-pemain yang bukan striker, pemain-pemain belakang. Ya, ada Asnawi, ada Ferrari, ada Kadek. Ferrari cetak 2 gol, kapten yang semalam kena kartu merah. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, apakah lini depannya tumpul? Iya, karena pemain depan nggak ada yang bisa mencetak gol dalam 4 pertandingan. Semua gol, 4 gol dicetak oleh pemain belakang. Seperti itu kalau jawaban dari pertanyaan apakah pemain depan tumpul atau enggak. Padahal secara penguasaan bola kita lebih unggul, sekitar 55%. Kesempatan untuk membobol gawang Filipina pun kerap tercipta. Tapi nihil, ya, Bung Erwin. Itu juga yang terjadi ketika pertandingan pertama lawan Myanmar, kedua lawan Laos, dan semalam lawan Filipina. Kalau soal penguasaan bola, itu Indonesia mungkin hanya kalah, hanya kalah ketika menghadapi Vietnam. Ketika Indonesia tampil di kandang Vietnam, kalah 0-1. Jadi secara penguasaan bola dalam 3 pertandingan, kecuali lawan Vietnam, itu sebenarnya Indonesia lebih unggul. Penguasaan bola unggul, ancaman ke arah gawang unggul, tendangan ke arah gawang unggul. Ini yang tentu menjadi PR tentu ya. Bagaimana menguasai permainan tapi tidak bisa mencetak gol dan nggak bisa menang gitu kan. Dan juga kita ketahui bahwa Ferrari juga dikenakan kartu merah. Ini kita sebenarnya tidak bisa menyalahkan. Siapapun yang hampir ditindih ibaratnya seperti itu pasti akan emosi, Bung Erwin. Ya. Apakah ini juga mempengaruhi mental sepanjang sisa pertandingan? Ya, harus diingat juga ke titik tolak tadi bahwa yang diturunkan ini pemain-pemain U23. Beberapa bahkan usianya baru 17 tahun. Arkan Kakak usianya baru 17 tahun. Pemain-pemain yang masih U23 ini masih junior, belum di level senior. Ada kemungkinan, ada peluang untuk emosinya terpancing ketika menghadapi pertandingan yang penting, tekanan yang berat, provokasi lawan, ya. Ketika dituntut untuk menang, untuk lolos, ataupun seri saja misalnya ya. Tapi tekanan itu kan dihadapi di lapangan. Ada kemungkinan seperti itu. Di pertandingan lawan Laos, Marcelino Ferdinand yang terkena kartu merah, ya. Karena 2 kali pelanggaran dan salah satunya memang dua-duanya menurut saya pelanggaran yang menurut saya kurang perlu ya, nggak perlu dilakukan gitu, terkena kartu merah. Indonesia gagal menang 3-3 lawan Laos. Semalam waktu pertandingan lawan Filipina, tekanannya besar sekali karena harus menang untuk mengamankan posisi ke semifinal. Kapten Indonesia terpancing provokasi lawan bukan karena tahu-tahu dia sikut, enggak. Betul. Tapi karena terprovokasi oleh lawan sehingga emosinya terpancing. Padahal kalau misalnya kita berandai-andai Ferrari itu diem aja, malah sangat mungkin Indonesia mendapatkan hadiah penalti karena itu dilakukan di kotak penalti Filipina, pelanggaran dari pemain Filipina itu. Tapi ya itulah bahwa segala kemungkinan bisa terjadi dan buat pemain yang usianya U23, meskipun Ferrari juga sudah beberapa kali main bersama tim senior, tapi kan bukan starter terus. Peluang untuk terpancing emosinya itu ya seperti semalam sangat terbuka gitu. Padahal di rumah sendiri yang kami sayangkan juga meminjam apa yang dikatakan oleh Ketum PSSI, tidak ingin menyalahkan banyak pihak, tapi pil pahit banget Bung Erwin semalam. Iya. Jadi catatan buruk untuk Indonesia. Kita punya tampilan grafis sepanjang gelaran AFF bagaimana sebenarnya rekor Indonesia. Kita akan tampilkan. Ini cukup jauh ke belakangnya, 96, posisi keempat kita. Indonesia secara total sudah 6 kali menjadi finalis. Ya. Itu dari tahun 2000, 2002 itu finalis, terus ya 6 kali nggak pernah juara. Lawannya Thailand terus mentok ya. Thailand pernah, lawan Singapura juga pernah, lawan Malaysia juga pernah kalah di final. Di final. Ya. Ketika 2004 sudah mulai 2 leg, Indonesia kalah di lawan Singapura juga di kandang. Tipis. Di tahun 2004. 2007 sama seperti sekarang di fase grup aja nggak bisa lolos ke babak semifinal.
Jadi negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam itu sudah pernah juara semua. Malaysia, Vietnam, Singapura, Thailand. Sambil kita lihat tahunnya sambil menyasar ke kiprah kepelatihan. Sintayong. Berarti Sintayong menurut Bung Erwin masuk dari tahun berapa ini untuk memegang sampai AFF? 3 edisi yang lalu. Ya, tahun 2020, waktu itu 2021 mainnya finalis. 2 tahun yang lalu babak semifinal, sekarang nggak lolos dari grup. Ya, 2014 itu masih Alfred Riedel, nggak bisa lolos juga, mainnya di Vietnam. Kebetulan saya yang liput waktu itu. Kalah juga lawan Filipina, 4-0 waktu itu kalahnya. Jadi 2 kali kalah di AFF, salah satunya waktu main di Vietnam 2014, kalah 0-4 dan semalam 0-1. Jadi memang pahit karena Indonesia bukan levelnya Filipina sebetulnya kalau di level senior ya. Nah, kalau bukan levelnya, dalam arti bukan levelnya Filipina untuk di senior, apakah ini artinya mengkonfirmasi lagi pernyataan dari pelatih STY bahwa jika yang diturunkan adalah pemain senior, maka kemenangan tersebut pasti akan ada di genggaman kita? Belum tentu. Karena sebelum sekarang aja yang tampil kan pemain senior terus. Dari tahun 96 itu nggak pernah pemain U23 yang dimainkan. Ini kita lihat di layar ya, 2020 runner up. Ini udah mulai coach STY. Ya, kalah 0-4 dari Thailand. Lalu seri 2-2. 2022 babak semifinal 0-0 lawan Vietnam di Indonesia, kalah 2-0 lawan Vietnam di Hanoi. Jadi kembali lagi ke pertanyaan, kalau yang dibawa ini pemain-pemain senior, apakah pasti jadi juara? Belum tentu. Ya, karena memang di sebelum-sebelumnya dari tahun 96, ini pemain senior terus yang main. Terus nggak pernah juara juga, 6 kali runner up gitu. Kecuali kalau misalnya, kalau pemain-pemain senior yang abroad itu pulang semua untuk main. Tom Haye, Nathan, Orat Mangun, itu pulang semua. Sepaket waktu kualifikasi diajak semua ke AFF. Waktu kualifikasi Piala Dunia, waktu kita Indonesia menang lawan Arab Saudi 2-0, itu bisa main semalam. Itu mungkin peluang besar untuk menang. Tapi kan belum tentu, masih bola bundar gitu. Siapa tahu kalau ketemu Thailand, siapa tahu kalau ketemu Vietnam lagi, nggak mudah gitu kan. Oke, Bung Erwin, tadi saat konvers ada wartawan juga yang bertanya ke Sintayong, kenapa ketika dipegang STY di ajang AFF, ini merosot ya, Bung Erwin ya, merosot. Kita belak-belakan saja, kita semuanya ingin cinta sepak bola, kita ingin perbaikan timnas. Catatan dari Bung Erwin, khusus untuk Sintayong apa? Sesaat lagi, hanya di Kabar Petang pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan kami, Bung Erwin. Jika tadi sudah kita sama-sama melihat dan juga membahas bagaimana sejarah dari timnas Indonesia di AFF ini, perlukah lantas dilakukannya evaluasi terhadap pelatih Sintayong dan catatan apa saja untuk timnas Indonesia, Bung Erwin? Pelatih tim nasional sepak bola ini kan olahraga paling populer. Di negara manapun pelatih tim nasional itu kursinya paling panas. Jangankan kalah, menang aja kadang-kadang masih dikritik ya. Menang aja masih dikritik. Juara dunia misalnya Argentina habis juara dunia, habis itu main lagi setelah jadi juara, tahu-tahu mainnya nggak seperti waktu juara, tetap dikritik gitu. Artinya evaluasi itu wajib dan harus dilakukan ya. Jadi kalau dalam turnamen mungkin evaluasinya nggak satu pertandingan gitu, tapi dalam sebuah rangkaian turnamen itu gitu. Targetnya apa ya? Ternyata dapatnya apa? Nah, itu kan yang harus dibedah sama. Dalam hal ini yang melakukan evaluasi ya PSSI. Karena coach STY itu kan pegawainya PSSI. Yang mengontrak, yang menyewa itu ya PSSI. Duitnya PSSI gitu ya. Sepanjang pengetahuan saya ya duitnya duit PSSI untuk kontrak pelatih tim nasional. Kalau mau dievaluasi ya harus gitu ya. Apalagi kalau misalnya sempat ada pertanyaan-pertanyaan dari orang PSSI sendiri, dari Exco ataupun dari Ketum, kenapa kok yang dimainkan si ini, si itu, kenapa kok sering sekali ganti-ganti starter gitu. Kenapa nggak ajak starternya ini sudah ketemu gitu. Nah itu ya masuk dalam evaluasi dan harusnya dilakukan, ya memang idealnya dilakukan setelah turnamen berjalan. Kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa pelatih tim nasional wajib dievaluasi. Jadi kalau dievaluasi ya jangan marah misalnya terus ada pembelanya gitu. Kalau misalnya nggak dievaluasi ya malah bahaya dong. Nggak ketahuan kurangnya di mana, nggak ketahuan harus yang diperbaiki yang apa. Bagian apanya kan seperti itu. Evaluasi ini sebatas hanya nanti untuk catatan ke depan, pertandingan ada target tertentu, harus sesuai ekspektasi PSSI, atau bisa berujung ke penggantian figur? Ya paling maksimalnya ya diganti. Tapi kan sekali lagi bahwa positif negatifnya apa? Ya kan, kalau misalnya targetnya dari awal lolos ke babak semifinal, ternyata nggak lolos, ya ini kan berarti harus dievaluasi kenapa-kenapanya gitu. Ya. Kalau yang sekarang Mas, dari sekian banyak kompetisi, banyak positifnya atau negatifnya ini? Coach Sintayong,
Kalau di tim senior saya masih menilai bahwa Coach Sintayong masih oke karena sampai sejauh ini di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga Indonesia kan masih peluangnya masih cukup besar apalagi setelah menang lawan Arab Saudi. Tapi setelah semalam gitu ya kan juga ada pertanyaan-pertanyaan kenapa kok bisa nggak lolos gitu, kenapa kok nggak panggil pemain yang ini yang itu gitu. Bagaimana dealnya ini kan sebenarnya gini U23 yang dimainkan pemain-pemainnya. Ini kan bukan cuma keputusan Coach STY juga, ini kan juga direstui oleh PSSI. Dua pihak ini yang harusnya istilahnya bertanggung jawab dengan hasil seperti ini gitu. Memang nggak ada kewajiban harus tanggung jawab ke masyarakat, tapi kan sebagai organisasi ya harus menjelaskan kenapa kok hasilnya seperti ini. Pelatihnya kenapa kok diizinkan manggil pemain-pemain yang U23, kenapa kok nggak diusahakan manggil pemain senior, ya kan? Ya manggil pemain senior juga nggak gampang sebetulnya karena kan di tengah kompetisi. Tapi ada mungkin solusi-solusi lobby ke klub, tolong dong 2 orang pemain dikirim ke tim nasional. Kalau juara Piala AFF kita kan juga bangga. Karena AFF ini kan turnamen tertinggi di ASEAN. Setelah SEA Games gitu kan. Dan kita belum pernah juara. Kan ada lobby-lobby seperti itu mungkin dilakukan oleh Coach Sintayong ke PSSI, minta tolong dong lobbyin ke klub supaya saya bisa panggil misalnya Ramadan Sananta, Witan Sulaiman, pemain-pemain Rizky Ridho bisa dipanggil. Maksimal 2 klub aja karena 2014 pernah dilakukan oleh Coach Alfred Riedel. Boleh panggil pemain yang klubnya sedang berkompetisi tapi maksimal 2. Kan nggak mungkin 10 orang dari Persija semua gitu kan. Dibagi-bagi misalnya Persija 2, Persebaya 2 gitu kan. Ditambah Arhan yang pulang, Asnawi yang pulang, ada Rafael datang, Marcelino datang. Jadi ada solusi-solusi yang sebetulnya bisa dilakukan gitu ya oleh Coach STY dan PSSI. Atau kompetisinya di stop. Vietnam ini kompetisinya lagi stop. Makanya pemain-pemain terbaik mereka yang jago-jago yang pernah kita bahas minggu lalu kan ya. Itu pada pulang semua, pada main semua. Nguyen. Iya, Nguyen dan kawan-kawan semuanya Nguyen. Hal yang sama dialami oleh Malaysia, sama seperti Indonesia. Pemain-pemainnya nggak bisa, yang terbaik nggak bisa tampil karena kompetisinya lagi jalan. Thailand lain lagi, Thailand ada pemain-pemain lapis keduanya. Karena apa? Mereka udah sering juara, ada excuse, kita udah sering juara, jadi pemain-pemain yang lapis keduanya yang main sangat masuk akal kalau excuse seperti itu. Tapi kalau Indonesia, nggak bisa panggil pulang Tom Hai, nggak bisa panggil pulang Ragnar. Ini pemain-pemain Kevin Dix nggak bisa pulang, Calvin Verdong, karena kan mereka juga main di Eropa. Nggak bisa pulang. Tapi kan pemain-pemain yang ada di Jakarta, ya bisalah di lobby gitu ya. Kalau solusinya memang mau panggil pemain terbaik dan mau juara, ya bisa gitu. Nah, menurut Bung Erwin sendiri, apakah skema pertandingan semalam ini berjalan dengan baik atau tidak? Berjalan dengan baik sampai dengan Ferrari terkena kartu merah. Itu kan Indonesia lagi nyerang, peluangnya banyak. Satu kali tendangan Marcelino kena tiang. Lagi serangan bergelombang. Jadi skema main, gaya mainnya itu sudah mulai ketemu ketika di pertandingan semalam gitu. Tapi ya itu tadi kartu merah dan itu bisa mengubah segalanya gitu. Dan golnya dari penalti, kalau dari tayangan ulang dari VAR juga kan nggak terlalu kelihatan itu handballnya Donitri. Jadi memang skema pertandingan berjalan sampai ketika Ferrari terkena kartu merah. Setelah itu banyak berubah pasti. Tapi gaya permainan Filipina semalam Anda melihatnya memang di luar ekspektasi kita. Di rumah kita loh Bang, harusnya adrenalin atmosfer kita yang lebih unggul. Mentalnya juga harusnya kita yang lebih juara gitu. Harusnya kalau di rumah sendiri kan Bung Erwin. Gini. Ternyata nggak sesuai juga kan. Filipina main sebelum lawan Indonesia main 3 kali nggak pernah kalah. Main 1-1 terus. Lawan Myanmar, lawan Laos, lawan Vietnam. Lawan Vietnam mereka bisa tahan imbang 1-1 dan mencetak gol. Artinya sebelum pertandingan semalam, ya memang nggak boleh diremehkan permainan Filipina gitu. Mereka tampil dengan pemain yang mix, ada pemain seniornya, ada pemain juniornya. Dan banyak pemain Filipina itu yang main di luar Filipina, abroad juga. Cuman memang bukan di top level, ada yang main di Jerman, divisi 4, ada yang main di Inggris, di divisi bawah-bawahnya. Mereka pemain yang cukup berpengalaman untuk main di AFF. Karena kompetisinya mereka berkompetisi di Eropa yang atmosfer, yang iklim kompetisinya jauh di atas Filipina gitu. Mereka pulang ya main bersama tim nasionalnya menghadapi tim Indonesia yang masih banyak pemain U23-nya. Jadi ya memang mereka nggak bisa diremehkan sebetulnya dan kebukti akhirnya kan bisa mencetak gol meskipun lewat penalti dan menang. Ya. Mudah-mudahan juga pengalaman ini bagi skuad Garuda Muda ini bisa menjadi satu langkah untuk menjadi timnas Indonesia semakin berkembang lagi. Terima kasih Bung Erwin, waktunya bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih juga.